Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'dana min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li jama'atil hadaru wa yusannu lan den sunahake li jama'atin maring jamaah sekelompok orang hadaru kang padha hadir sapa jamaah hadaru kang padha hadir sapa jamaah wal imamu hale utawi imam wal imamu hale utawi imam qad faragha iku qad faragha teman-teman wis rampung sapa imam iku qad faragha teman-teman wis rampung sapa imam minar ruku'i saking rukuk al akhiri kang akhir rukuk pada rakaat terakhir disunahake apa ayas biru yen to sabar sapa jamaah ento sabar sapa jamaah artinya tidak ikut terhadap imam tersebut, dia menunggu selesainya jamaah, selesainya imam. Sabar ila ayu salima maring yen ta uluk salam sapa imam. Ila ayu salima maring yen ta uluk salam sapa imam, summa yuhrimu nuli takbiratul ihram sapa jamaah. Summa yuhrimu nuli takbiratul ihram sapa jamaah. Ketika imam sudah rukuk rakaat terakhir, terus sekelompok orang baru datang, maka ya sudah sabar menunggu sampai imam salam. Terus setelah salam maka bikin jamaah yang baru. Watu sanulan den sunake apa al muhafadzatu ngreksa apa al muhafadzatu ngreksa ala idraki taharrumil imam apa takbiratul imam taharrumil imam ya taharumil imam ala idraki taharrumil imami ing atase metuhi takbiratul ikhrami imam disunahake apa al muhafadzatu ngreksa ala idraki taharrumil imami ing atase mendapati takbiratul ihramnya imam lima krono keterangan atau hadis fihi kang iku tetep ing dalem minal fadli saking keutamaan al azimi kan agung. Karena seseorang yang menjaga sholatnya secara berjamaah serta menemukan setiap sholat jamaahnya takbiratul ihramnya imam. Jadi imam takbiratul ihram dia mesti sudah di situ, sudah ada dalam jamaah. Itu sunnah untuk seperti itu. Karena fadilah yang agung tersebut, barang siapa yang senantiasa mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari dalam sholat jamaahnya, maka dia akan terbebas dari dua masalah. Yang pertama, dia akan terbebas dari api neraka. Yang kedua, dia akan terbebas dari sifat-sifat munafik. Hadisnya dari sahabat Abi Hurairah. Hadisnya itu pernah dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Watu darakulan den temoni apa fadilatu takbiratil ikhrami, keutamaane takbiratul ikhram. Fadilahnya takbiratul ihram imam dapat ditemui bihuduri taharrumil imami kelawan nekani takbiratul ihrami imam. Artinya dia mengetahui hudur itu mengetahui kalau imam takbiratul ihram. Terus kemudian setelah dia tahu wattibaihi melihat langsung hadir di situ, wattibaihi lan oleh manute uang atau makmum, wattibaihi lan oleh manute makmum lil imami maring imam manut fiha ing dalem takbiratul ihram fauron kelawan agi-agi. Setelah imam selesai takbiratul ihram maka langsung dia segera takbir, maka itu dianggap menemui takbiratul ihramnya imam. Beda ketika datang imam sudah baca al-fatihah, berarti tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Ya meskipun nanti dia mendapatkan
fadilahnya jamaah mulai dari awal karena imam masih belum posisi ruko. Cuman dia tidak mendapati kehilangan fadilahnya takbiratul ihramnya imam. Li khabaril Bazzari krono hadise utawa khabare Imam Bazzar. Imam Bazzar. Likulli syai'in rupane rupane khabar hadisnya dari sahabat Abu Hurairah juga dan juga sahabat Abu Darda yang telah dikatakan sebagai hadis yang marfu. Likulli syai'in sofwatun wa sofwatus sholati takbiratul ula fahafidhu 'alaiha. Likulli syai'in, hadisnya seperti ini bunyinya. Likulli syai'in iku tetep keduwene saben-saben suci. Iku tetep keduwene saben-saben suci sofwatun utawi pilihan. Sofwatun utawi pilihan utawa seliran. Wa sofwatus sholati utawi pilihane salat. Iku at-takbiratul ula, takbiratul ikhram rakaat awal. Ikut takbiratul ula, takbiratul ikhram rakaat awal. Fahafidhu mongko ngreksa sira kabeh alaiha ing atase takbiratul ula. Alaiha ing atase takbiratul ula. Setiap sesuatu itu memiliki pilihan. Nah, pilihan dalam sholat itu adalah takbiratul ikhram miliknya imam, maka jagalah takbiratul ikhram tersebut. Naam ya bener jarine mengkono. Tudraku fadilatu takbiratul ikhrami bi huduri taharrumil imami wa tibaihi fawran. Memang benar seperti itu. Seseorang dapat mendapati fadilahnya takbiratul ikhram ketika dia sudah hadir di mahalul jamaah saat imam melaksanakan takbiratul ikhram dan dia langsung segera mengikutinya. Cuman seperti ini. Yu'dharu den udhuri sapa makmum. Yu'dharu den udhuri sapa makmum fi waswasatin ing dalem masalah waswas khafifatin kang samar. Kadang-kadang setelah dia tahu imam takbiratul ikhram, dia mulai bergerak untuk mengikuti takbiratul ikhram. Tapi kebiasaan dia adalah was-was yang khafif. Mau takbir Allah, gak jadi. Ulangi lagi, Allah. Untuk menghadirkan niat dalam hatinya itu sulit bagi dia, was-was namanya. Nah, itu nggak masalah, selama tidak panjang. Tetap meskipun nanti dia bisa masuk takbir, bisa masuk ke sholat setelah imam baca al-fatihah, maka tetap dianggap menemukan fadilahnya takbiratul ikhram imam karena dia dianggap kena uzur was-was tadi. Mau takbir Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi, seperti itu was-was dalam hatinya selama tidak panjang. Panjangnya sampai apa? Ketika panjangnya was-was itu dianggap tidak sesuai dengan uruf, misalkan dia was-was sampai imam selesai baca surah kemudian akan rukuk, imam sudah rukuk, ya maka dia tidak mendapati takbiratul ihram imam. Meskipun nanti dia dapat takbir secara sempurna, terus langsung ikut rukuk kepada imam, mendapati tumaninah di sana, tetap meskipun dapat satu rakaat dia tidak mendapatkan fadilahnya takbiratul ikhram, meskipun karena was-was. Karena was-wasnya tadi tidak ditoleransi karena terlalu panjang was-wasnya. Selama was-was itu terjadi tidak sampai imam sudah pada posisi ruko, masih dalam keadaan berdiri, maka nggak masalah. Yang jelas imam masih dalam keadaan berdiri, dia baru masuk karena was-was tadi, ya maka tetap dikatakan mendapati fadilahnya taharumnya imam. Tapi ketika sudah ruko imamnya, dia tidak mendapatkan fadilah. Was-was yang ada sudah tidak ditoleransi lagi. Wala yusan lan ora den sunake apa al-isra'u cepet-cepet. Lan ora den sunake apa al-isra'u cepet-cepet li khaufi fauti taharrumi krana khawatir keliwate takbiratul ikhrami imam. Tidak disunahkan seseorang berlari
jalan cepat untuk mendapati takbiratul ihramnya imam. Malah nanti kalau dia terjatuh terus meninggal ya maka tidak mati syahid, tidak karena kebaikan, karena tidak disunahkan untuk bersegera itu. Malah dia lari komat, kemudian kamarnya jauh, lari dia lari ya, itu nggak sunnah itu. Baliundabu bahkan disunahkan apa adamuhu ora onone apa tarku apa adamu adamu baliundabu balik disunahkan apa adamuhu ora onone isra, maka sunnahnya jalan pelan saja ya, berjalan sebagaimana dia seperti tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, seperti dia berjalan saat sholat belum dimulai, santai jalannya, pelan, tidak kau tergesa-gesa. Sunnahnya seperti itu. Entah dia entah dia nanti mendapati takbiratul ihramnya imam atau tidak, ya sudah, nggak masalah. Dia dapat kesunahan. Sunnahnya apa? Sunnahnya pelan-pelan tadi. Bahkan jamaahnya akan segera habis. Nanti kalau dia pelan, dia hanya mendapati salamnya imam, nggak apa-apa, terserah. Karena hadisnya kata demikian. Nah, hadisnya sama dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah berkata, ketika salat telah didirikan, maka jangan kamu datangi dalam keadaan tergesa-gesa atau cepat-cepat. Maka datangilah jamaah tersebut dengan keadaan berjalan yang pelan. Ya, berjalan yang pelan, tidak tergesa-gesa. Terus kemudian fama adraktum fasol wama fatakum faatimu. Ketika kamu dapati sholat belum dimulai, ya sudah, kamu bisa sholat. Ketika kamu sudah tiba ternyata masih satu rakaat saja, ya sudah, itu jatahmu, memang seperti itu. Yang keliwat termasuk jamaah dari awal dan termasuk takbiratul ihramnya imam, ya sudah, itu adalah bukan rezeki kamu, karena ya bukan karena keteladanan kamu. Seharusnya azan itu datang ke masjid, bukan malah iqamah baru datang ke masjid. Itu resikonya, kata Nabi seperti itu, dengan sedikit tambahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih. Wa in khaufahu hale senajan to khawatir sapa makmum utawa musolli, khawatir hu ing fautat taharrumi, meskipun dia khawatir ketinggalan takbiratul ihram, maka tetap disunahkan meninggalkan isra cepet-cepet. Alal aujahi miturut pendapat kang luweh sesuai dengan wajahnya hadis. Wa kadza lan kaya mengkono yundabu adamuhu wa in khofa lamun to khawatir sapa wong, utawa wa kadza kaya mengkono yundabu adamuhu in khofa fautat taharrumi, in khofa lamun to khawatir sapa wong, khawatir fautal jamaati ing ketinggalane jamaah. Anal mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Meskipun sampai masjid sudah salam imamnya, ya sudah. Wa yustabulan den sunahake lil imami keduwene imam wal munfarid lan kang salat ijen disunahake apa al intidharu ngenteni, apa intidharu dakhili ngenteni utawa menanti wong kang manjing lima halis sholati maring panggenane sholat. Tingkai dakhil mang muridan hale wong kang ngarepake al iktidaa ing manut bihi kelawan imam awil munfarid. Ketika seorang imam itu merasa ada orang yang baru datang untuk gabung dengan jamaahnya, maka disunahkan dia menunggu orang tersebut. Atau orang sholat sendirian, tahu temannya mau ikut sholat jamaah, maum kepada dia, ya disunahkan untuk menunggu. Nah, terus nunggunya kapan? Firruku'i ing dalam ruku. Menunggunya saat dia ruku, bukan
bukan kok saat dia berdiri temannya baru datang setelah wudhu, ambil peci, ambil sajadah, dia sambil berdiri menunggu temannya. Tidak, nunggunya saat rukuk. Pas rukuk dia tunggu lama, nggak masalah, dia tunggu lama lah, kemudian temannya takbir, masuk sholat, kemudian rukuk, kira-kira sudah dapat tumakninah, barulah dia bangun dari rukuknya. Rukuk ghairasani kang sakliyane rukuk kang nomor loro, ghairasani kang sakliyane rukuk kang nomor loro min sholatil kusufi saking sholat gerhana, min sholatil kusufi saking sholat gerhana. Rukuk yang dikehendaki di sini adalah menunggu saat dia rukuk yang pertama di sholat gerhana, bukan yang kedua. Wa fit tasyahudilan nunggu nemang ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Selain di rukuk, dia juga bisa menunggu saat mengerjakan tasyahud akhir. Kok dia tahu dakhil itu baru datang pada saat dia i'tidal, ya sudah, dia teruskan, nggak usah dia tunggu. Karena di situ bukan tempatnya untuk menunggu, tempatnya pada saat rukuk yang sudah kelewat tadi sebenarnya. Pada sudah lewat, maka dia teruskan sholatnya seperti biasa. Nah, pas ketika tasyahud akhir, ya maka nanti dia disunahkan untuk menunggu orang yang baru datang tadi. Min sholatin sangking sholat tusra'u kang den syariatake fiha ing dalam sholat disyariatake apa jamaatu jamaah. Imam tadi menunggu dakil yang baru datang yang hendak ikut dengan dirinya pada saat rukuk dan tasyahud, selama sholat yang dia kerjakan itu berupa sholat yang di situ memang dianjurkan adanya secara berjamaah. Lah nek gak di secara berjamaah, misalkan nek jamaah duha, dakil baru datang saat dia rukuk, ya nggak sunnah untuk menunggu di rukuknya tersebut, karena duha tidak adanya perintah untuk dikerjakan secara berjamaah. Wa illam yakun hale sanajan ta ana sapa al ma'mumuna pira-pira makmum iku mahsurina pira-pira makmum kang kena den itung. Meskipun banyak sekali makmumnya, ada dakhil baru datang, dia nunggu saat rukuk, padahal makmumnya di belakang itu banyak sekali, enggak masalah, tetap sunnah. Nanti khawatirnya makmum saya di belakang nggak setuju saya panjangkan rukuk saya, yang nggak dianggap, tetap disunahkan. Ya salah dia sendiri, yang jelas dia itu wajib malu aku, nah gelem api ya wes, kan seperti itu. Wa yusamilan den sonake apa dzalika mengkono lil mufaridi mutlaqan intizarud dakhil nunggu wong kang baru masuk tadi. Lan disunahake apa dzalika mengkono intizarud dakhil disunahake lil mufaridi kedene wong kang salat ijen mutlaqan kelawan mutlak. Kalau sholatnya sendiri mutlak, dia disunahkan untuk menunggu. Entah dia nanti menunggunya dalam rukuk atau tasyahud itu lama sekali, panjang sekali, atau tidak, tetap ada kesunahan. Tidak kok nanti saya rukuk menunggu dia terlalu panjang, maka enggak sunnah, tetap disunahkan karena munfarid dia. Walil imami lan keduwene imam disunahkan menunggu tadi bagi seorang imam bisyarti Allah yatula kelawan syarat arep yen to ora suwe. Ojo bisyarti Allah yatula kelawan syarat arep yen to ora nyuwekake sapa imam. Al intidhara ing nunggu. Tapi nek ngene gak apa? Bisyarti Allah yatula. Bisyarti ayatula kelawan syarat yen to ora suwe apa al-intidharu nunggu. Ayatullah ora alayatullah utawa yen ta ora nyuwekake sapa imam al-intidharu ing nunggu. Bisa. Yang jelas untuk imam syaratnya yang pertama, intidhar yang dia kerjakan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, panjang sekali, maka tidak disunahkan. Ya dia langsung i'tidal, enggak usah nunggu. Ketika kira-kira dia tunggu panjang. Terus yang kedua syaratnya wala yumayyizalan yen to orang beda-bedake sapa imam.
orang beda-bedakake bainad dakhilina ing dalem antarane pira-pira wong kang manjing. Dan tidak membeda-bedakan, oh yang datang teman saya maka saya tunggu, yang datang musuh saya maka saya segera i'tidal. Tidak, tidak ada perbedaan, tidak dibeda-bedakan. Wah itu adalah guru saya tunggu saja. Itu adalah bukan orang saya kenal, saya langsung segera i'tidal saja. Enggak ada perbedaan, tetap sunnah nunggu. Lil i'anati krana nulung ala idrakir rakaati ing atase metuki rakaat fil ula ing dalem masalah kang awal iku pada saat dia menunggu saat ruku. Fil ula ing dalem masalah kang awal pada saat dia nunggunya posisi ruku itu untuk menolong orang yang baru masuk tadi agar mendapatkan satu rakaat. Wa ala idraki fadil jama'ah lan ing atase metuki fadilah jamaah fisaniyati ing dalem masalah kang nomor loro. Dan ketika dia menunggu saat tasyahud itu menolong dakhil tadi agar bisa mendapatkan fadilahnya jamaah. Maka ketika ada seorang imam, ada seorang makmum datang, terus baru takbiratul ihram, hendaknya seorang imam jangan segera bangun dari rukuknya sampai makmum yang baru takbir tadi sudah rukuk dan tumak ninah, maka dia baru bangun. Ya, seperti itu. Walau kana lamun ta'ana sapa dakhilu wong kang manjing. Walau kana walakin laukana. Walau kana lamun ta'ana sapa dakhilu wong kang manjing iku ya tadu biasaake sapa dakhil. Biasaake albut ing ngalem utawa kendo. Wa ta'khirul ikhrami lan ngakhirake takbiratul ihram diakhirkan ila ruku'i tumeka maring ruku'. Ya lam yang tadirhu mongko ora kena ngenteni sapa imam awil munfarid hu ing dakhil. Kenapa? Zajron krono nyegah lahu maring dakhil. Cuman ngene, tidak disunahkan menunggu dakhil tadi yang mana dia biasanya memang seperti itu. Biasanya memang dia takbirnya nunggu imam rukuk dulu. Misalkan anak yang baru balik, dia malas berdiri lama-lama, bermain dulu, setelah suratnya mau habis dibaca imam maka dia baru rukuk. Lah, maka orang seperti itu nggak perlu ditunggu nanti ketika rukuk. Entah dia rukuk sudah baca tasbih 3 kali lah minimal, masih rodok patut, dan dia bangun. Kok nanti dia akan bangun si dakhil tadi baru turun ke rukuk? Ya jangan ditunggu, karena dia memang biasa seperti itu, biasa mengakhirkan takbiratul ihramnya saat imam sudah rukuk, atau dia biasa memang pelan, memang dia agak menunggu-nunggu, ya maka jangan ditunggu, karena untuk mencegah dia tidak seperti itu makanya jangan ditunggu ketika rukuk. Wa kadran kaya mengkono lam yang tadirhu zajran lahu idza khasya lamun to khawatir sapa imam awil munfarid khawatir minal intidari saking nunggu, dia khawatir khurujal waqti ing metune waktu. Nanti kalau dipanjangkan rukuknya karena menunggu dakhil tadi, bisa-bisa waktunya habis, nanti malah sebagian salat yang saya kerjakan keluar dari waktunya, maka tidak sunnah. Wa aukana utawa ana sapa dakhil wong kang manjing iku layak takidu ora meyakini sapa dakhil. Ora meyakini sapa dakhil idrakar rakaati ing metuki sak rakaat. Idrakar rakaati ing metuki sak rakaat awil jamaati utawa jamaah. Bima kelawan perkara dzukira kang den tutur apa ma. Bima sebab perkara utawa kelan perkara dzukira kang den tutur apa ma. Ketika memang dakhil yang baru datang tidak meyakini, tidak optimis dia mendapatkan satu rakaat, tidak meyakini dia mendapatkan rakaat atau jamaah. Misalkan ya dia baru datang terus
dasar tadi nunggu sampai salamnya dia, sampai salamnya imam, ya sudah, jangan menunggu dia. Dia mau bikin jamaah lagi kok, dia pengen salat sendiri kok, ya sudah, jangan ditunggu. Au aroda utawa ngarepake sapa dakhil jamaatan ing jamaah makruhatan kang den makruhake, makruhatan kang den makruhake, dia pengen bikin jamaah sendiri. Idla faidata krana ora ana faedah iku maujud fil intidhari ing dalam nunggu, fil intidhari ing dalam ngenteni, hina idzin ing dalam semangsane laukana dakhilu ya'tadu al-qut'a sampai aukana dakhilu la ya'taqidu idraka rakaati awil jamaati. Pun bismillahirrahmanirrahim, mayaqulun tin makruhake apa ayat tajira yang to nunggu sapa munfarid awil imam, nunggu dimakruhkan menunggunya imam atau munfarid, makruh nunggu fi ghairihi ma ing dalam sakliyane ing dalam sakliyane ruku wa tasyahud akhir, fi ghairihi ma ing dalam sakliyane ruku wa tasyahud akhir. Lifaktil makna, makruhnya tadi lifaktil makna krono ora onone makna asabik kang wis dhisik, yaitu menolong agar mendapati satu rakaat saat dia nunggu ruko, dan juga menolong agar dia mendapatkan fadilah jamaah saat tasyahud akhir. Ketika memang tidak ada seperti itu, maka dimakruhkan dia tunggu pada saat berdiri, dia tunggu pada saat iktidal, dia menunggu dakhil pada saat sujud dipanjangkan, nunggu dakhil, enggak ada maknanya. Wakadalan kayak, karena sama saja dia tunggu saat sujud, dia baru agar dia bisa langsung mulai sujud, takbir dan sujud, ya enggak dianggap menemukan satu rakaat. Atau dia tunggu pada saat duduk di antara dua sujud, ya dia tidak mendapati satu rakaat, sudah. Atau ketika dia tunggu saat dia sujud yang terakhir sebelum tasyahud, sama dia tunggu di tasyahud akhir, sama saja. Dia takbir nanti pada saat tasyahud ya mendapati fadilahnya jamaah, dia takbir pada saat sujudnya imam yang terakhir itu juga dapat fadilahnya jamaah, maka sama saja, nggak ada makna. Maka dimakruhkan dia nunggu di selain dua tempat tersebut. Wakadhan kayak mengkono-mengkono ikrahu ayan tadira fi ghairihima. Juga dimakruhkan menunggu selain dua tempat tersebut. Imam munfarid tadi juga makruh menunggu inda faqti syartin ing dalem nalikane kasepene syarat suci mimma saking perkara dzikira kang wis tutur apa ma. Ketika yang ditunggu itu adalah orang yang dibeda-bedakan oleh dia, atau ketika dia menunggu nanti terlalu panjang, terlalu lama dia menunggunya, rukuknya terlalu lama, sujudnya tasyahudnya terlalu lama, ya maka makruh. Bi an ahasa gambare yen to ngrasa sapa imam, bi an ahasa gambare yen to ngrasa sapa imam bihi kelawan dakhil, ngrasa kharija mahalli sholati ing dalem jagane panggonane sholat, dia masih berada di luar masjid, krungu kayak wong wudu ning jaba wae, itu kan di luar mahalnya sholat, ya maka makruh. Au dakhilahu utawa utawa manjing sapa dakhil hu ing mahalli sholat, utawa manjing sapa dakhil hu ing mahalli sholat, atau dia sudah masuk ke tempat sholat, ke dalam masjid, walam yakun lan ora ono sapa imam, walam yakun halih ora ono sapa imam iku fir ruku, tetap ing dalam ruku, dia sudah masuk, imam bukan pada saat ruku, awit tasyahudi utawa tasyahud al akhiri kang akhir, atau saat tasyahud akhir. Kok dia nunggu munfarid atau imam, ya sudah, itu makruh. Au kana utawa ono sapa imam iku fihi ma tetep ing dalam tasyahud akhir war ruku, atau pada saat dakhil masuk, imam pada saat ruku dan tasyahud akhir. Wa afhasalan banget no sapa imam fihi ing dalam dakhil, bi antawala gambare yen to ndawaake to nyuwekake sapa imam tatwilan kelawan dawa temenan, atau kelawan suwi temenan.
lau zi'ala montodin lamun todin bagi ala sholati ing atase sholat lah dhahara yaktine to pertelo lahu keduwene tatwil apa asarun labet mahsusun kang den krasa fi kulli ruknin ing dalem saben-saben rukun ala hiyalihi ing atase ijen-ijene kulli ruknin ala hiyalihi ing atase ijen-ijene kulli ruknin utawa ala hiyali ing atase beneri kulli ruknin. Ketika panjang yang dia hadirkan, yang dia lakukan tadi, ketika diperinci, dibagi-bagi setiap rukunnya satu terasa panjang. Iki nek pomok suwene ruku iki mang dibagi-bagi pas saat ngadeg, pas saat pas saat i'tidal, pas saat ruku, pas saat sujud, itu panjang sekali. Kayak imam terlalu memanjangkan sholatnya. Nah, kan itu nggak boleh, makruh. Au mayyizal to bedaake sapa imam bainat dakhilina ing dalem antarane pira-pira kang manjing. Ketika imam juga intidornya itu dianggap makruh atau munfarid ketika yang ditunggu itu dibeda-bedakan. Yang temannya dia tunggu, yang bukan temannya dia agak tunggu, dibeda-bedakan pokoknya. Walau limula zamatin hale senajan to krana netepi nagih utang, atau orang yang mau menagih utang, au ilmin utawa kang duweni ilmu, atau yang ditunggu itu adalah orang yang mau belajar atau yang mengajar, pokoknya yang aktivitasnya berkaitan tentang belajar mengajar, maka dia bedakan. Sing santri tak tunggu, sing enggak santri tak tunggu. Bukan, tetap enggak ada perbedaan. Pokoknya kalau dibeda-bedakan itu makruh. Au dinin utawa agama nih. Ini orang yang bertakwa ini paling bertakwa. Ini orang yang agak fasik ini, dia bedakan, ya enggak. Au masih khoten utawa tua nih, ini orang lebih tua ini saya tunggu. Kalau ini enggak terlalu tua, saya tinggal enggak masalah. Tidak. Au istimalatin utawa amrih condong. Au ghairi dzalika ta saliyane mengkono istimalah masyikhah dinin ilmin limulazamatin. Atau ini kalau saya tunggu nanti saya mendapatkan simpati dari dia. Ini enggak dukung saya ini dalam pemilihan. Saya kebetulan namanya adalah calon kepala desa. Dia tunggu biar nanti dia milih dia, seperti itu misalnya. Agar dia condong kepada dirinya. Misalkan yang kedua adalah mungkin gurunya, biar nanti dibaguskan nilainya. Tidak. Wah, ini menurut saya praktek fikihnya ini. Saya ditunggu pas ketika ruko, tak tambah bijine fikih. Enggak berbeda-bedakan. Au sawa utawa madhaake sapa imam awil munfarid bainahum ing dalem antara dakhilina. Iya, atau tidak dibeda-bedakan, semua dianggap sama. Cuman lakin lam yaksid, tetapi ini orang nejo sapa imam awil munfarid. Lakin lam yaksid, tetapi ini orang nejo sapa imam awil munfarid. Orang nejo binti dzarihim kelawan nunggune imam wal munfarid ing dakhilin utawa binti dharim kelawan nunggone dakhilin ora nejo wajhallahi ta'ala ing zati Allah ta'ala. Dia nunggunya bukan untuk mencari ridhonya Allah. Saya tunggu karena ini sunnah. Ketika saya dapat kesunahan, saya mendapatkan pahala dari Allah. Saya mengerjakan karena Allah, semata-mata karena perintahnya Allah, sunnah seperti ini. Itu bagus ketika enggak dibedakan. Tapi nek wis gak beda-bedake, tapi tujuannya karena bukan untuk Allah. Sudah, saya enggak beda-bedakan ben aku dianggap ngelakoni apa yang pernah tak pelajari ning gone fikih. Ya maka bukan karena Allah itu. Ben dianggap bahasanya. Biar dianggap saya orang yang tahu tentang hal ini. Nah, maka bukan karena Allah. Naam ya bener jarane menggono-menggono.
Naam ya bener jarene mengkono ingkang antidarat bitawaduti harum. Naam ya bener jarene mengkono yustahabu al intidharu. Memang benar disunahkan untuk intidhar dan makruh ketika indornya seperti itu tadi. Cuman ini ingkana lamun to ono apa al intidharu nunggu ono memang iku litawaddudi. Iku litawaddudi tetep krana arahe seneng-senengan. Yo harum mongko haram apa intidhar. Kalau untuk senang-senang niatnya intidhar tadi ya maka haram. Wakilan dan ngendikake apa yakfuru lafat yakfuru kufur sapa man. Maka orang yang intidhar karena tawaddud senang-senangan untuk mencari kesenangan belaka dia intidhar ya maka kufur. Ada sebuah kil yang mengatakan seperti itu, sebuah pendapat. Kil itu berarti pendapat yang lemah. Wala yang tadilan ora den tunggu. Ojo. Wala yang tadilan ora kena nunggu sapa mufarid awil imam. Ora kena nunggu sapa mufarid awil imam, gak kena nunggu fir ruku'i ing dalam ruku asani kang nomor loro. Asani kang nomor loro min sholatil kusufi sangking sholat gerhana. Kenapa kok enggak disunahkan, tidak dianjurkan menunggu dakhil pada saat rukuk yang kedua saat mengerjakan sholat gerhana matahari atau bulan? Alasannya li anna rakaata krana sak temene rakaat iku la tahsulu ora bisa hasil apa rakaat bi idrakihi kelawan metu'i ar-ruku astani min sholatil kusufi. Sama saja ketika nanti dia mendapati tumaninah saat imam rukuk yang kedua pada saat sholat gerhana, maka tidak dianggap menemukan satu rakaat. Wa yusannu lan den sunahake walau fi waqtil karohati senajan ta iku tetep ing dalem halih senajan ta iku tetep ing dalem wektu makruh, waktu karohah, waktu yang di situ diharamkan, dilarang untuk mengerjakan sholat. Kalau sholat kecil maka haram sholatnya hukumnya. Disunahkan apa yang adatul fardhi baleni sholat fardu al maktubati kang den fardoake. Fardu maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Walau Jumatan hale senajan ta iku salat Jumat, meskipun yang diulangi itu adalah fardu berupa salat Jumat. Dia ulangi biniyatil fardhi kelawan niat fardu. Aku wis salat maghrib, salat meneh karo koncoku. Konco gak entuk konco jamaah tak tulungi. Aku jamaah redekne. Saya niatnya i'adah. Ya fardu. Ai kauniha tegese onone kaunuha tegese onone i'adah ana iku ala suratihi ing atase bentuke utawa serupane utawa surahe fardu, sama seperti fardu yang pertama dia kerjakan. Wa ila lamun ora kaunu ala suratihi fahiya mongko utawi i'adatul fardhi iku nafilatun salat sunnah, kama kayak keterangan yati kang bakal teka apa. Ketika dia mengerjakan 2 kali salat fardu maghrib, dia laksanakan 2 kali, maka yang dianggap fardu yang pertama, yang kedua dianggap sunnah. Atau i'adah yang sama bentuknya tadi itu ketika dia sholat cuman tidak memenuhi syarat dihormatil waktu. Misalkan dia sakit, luka di bagian anggota wudhunya, terus dia masang pembalut atau perban itu pada saat tidak dalam keadaan suci, maka nanti wudhunya nggak akan sempurna. Mau dibasuh semuanya, nyatanya ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh karena luka tadi, yang mana itu wajib dibasuh seharusnya. Karena luka dia nggak copot perbannya dia pasang dalam keadaan dia masih memiliki hadas, maka dia tetap sholat dihormatil waktu, meskipun dia nanti juga diharuskan tayamum sebelumnya,
nanti setelah dia sembuh dari lukanya, dia wudhu sempurna, dia qodoi sholatnya. Itu gara-gara perbannya dipasang bukan dalam keadaan suci. Beda nih dalam keadaan suci. Maka nanti untuk menggantikan basuhan anggota yang kena luka tadi, itu bisa menggunakan tayamum. Ma'amung faridin baleni nemang ma'amung faridin sertane wong kang salat ijeh ya ro kang meyakini to kang nekotno sapa munfarid meyakini jawazat i'adati ing menange baleni salat walam yakun lan ora ana sapa munfarid iku miman sebagian dari wong yukrahu kang den makruhake apa aliktidau manut bihi kelawan man, dan juga yang mana orang yang nanti dia jadikan imam untuk i'adah salatnya tadi bukan orang yang dimakruhkan bermakmum kepada orang tersebut. Misalkan orang munfarid tadi yang dia rencananya mau jamaah dengan dia, itu adalah orang sebagian dari orang yang kalangan ahli fasik, kan nggak makruh hukumnya ketika jamaah dengan orang fasik, ketika imamnya berupa orang fasik, ketika imamnya berupa orang yang ahli bid'ah, ketika imamnya berupa orang yang tidak meyakini sebagian rukun atau syaratnya sholat, kan makruh hukumnya. Maka makruh jamaahnya makruh ya podo ae, nggak dapat fadilahnya jamaah, sia-sia saja. Au ma'an jama'atin utawa setane jamaah ghairi makruhatin kang ora den makruhake, tetap disunahkan mengulangi jamaah entah bersama orang yang munfarid atau orang yang jamaah lain, jamaah lagi. Au ma'an jama'atin utawa setane jamaah ghairi makruhatin kang ora den makruhake wa ing kana halasana janda ana sapa man iku kat shalah teman-teman wa salat sapa man ha ing maktubah ma'aha sertane jamaah ay ma'al jamaati tegese sertane jamaah wa ing kanat lan senajan ta ana sapa jamaah iku aksara luwih akeh minasaniyati saking jamaah kang nomor loro. Jamaah yang pertama dia kerjakan di masjid, jamaah yang kedua dengan orang banyak, jamaah yang kedua dia kerjakan bersama dengan satu orang temannya, tetap disunahkan ya. Au zatat utawa ono, jadi nurungi intine nurungi wong. Au zatat utawa ono apa jamaah alasaniyati au zatat utawa apa mang au zatat utawa luwe apa jamaah awal alasaniyati yang atas jamaah kang nomor loro bifadilatin kelawan fadilah ukhra kang meneh. Contone fadilah yang lain tadi sehingga jamaah yang pertama lebih tambah fadilahnya dengan jamaah yang kedua atau imamiha kaya onone imame jamaah iku a'lama luweh alim masalan kelawan umpamane utawa ing dalem umpamane. Meskipun yang pertama lebih alim, 5 krono onone hadis soha kang soha min amri sallallahu alaihi wasallam saking perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah liman maring wong sholat kang sholat sapa man jamaatan kelawan jamaah. Bi anau kelawan sak temene man iku iza ata ing dalem nalikane nekani sapa man masjidah jamaatin ing masjid panggonan jamaah. Yusolliha kang sholat sopo man ha ing jamaah ma'ahum sertane jamaah wa 'allalahu lan bi anna takun lahu nafilatan wa 'allalahu lan paring alasan sinten Kanjeng Nabi hu ing man paring alasan bi annaha kelawan sak temene jamaah iku takun ono jamaah ono iku lahu tetep keduwene lahu maring man ono iku nafilatan salat sunnah wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan saking pangdikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa ba'da sholatil asri rajulun may yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu
Dan hadisnya Nabi ketika seseorang yang sudah sholat asar diperintahkan untuk Nabi ketika pengen sedekah maka tolonglah orang tersebut dengan cara ikut sholat bersama dengan dirinya. Artinya mengulangi sholatnya dengan orang tadi karena membantu dia. Itu hadis yang mengatakan ada itu sunnah, atau mengulangi jamaah yang sama itu juga sunnah. Waqad jaa lan teman-teman teko pada sholatin asri ing dalam sause salat asar teko sapa rajulun lanang. Terus Nabi ngendikan ngeten, man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Man utawi sapane wong iku yatasaddaqu lamun to gelem sedekah sapa man ala hadza ing atase rajul iki sing lagi teko iki fayusalli mongko becik fayusalli mongko salat sapa man fayusalli mongko salat sapa man mau sertane rajul fasalla nuli salat sapa sahabat utawa sapa man mau sertane rajul mau sertane fasalla mongko salat mau sertane man sapa rajul lanang. Kemudian sahabat tadi yang diperintahkan untuk Nabi sedekah dia langsung kemudian mengerjakan salat dengan rajul tersebut. Fasalla nulis salat mau sertane wong tuaman sapa rajul lanang. Wa min samana saking area mengkono min qaulihi sallallahu alaihi wasallam maka ja'a pada salatil asri rajulun mayatasaddaq ala ma hadza fi salimahu yusanu den sunahake liman keduwene wong lam yusalli kang durung salat sapa men ma'al jai sertane wong kang teko li udzrin krana udzur au ghairihi utawa sakliyane udzur disunahake apa yasfa'a yen to paring pitulungan sapa wong ta man ila man maring wong yusolli kang salat sapa man ma'ahu sertane jai ayasfa'a yen to paring pitulung sapa man ila man maring wong yusolli kang salat sapa man ma'ahu sertane jai walih timalis tani akilan krana mempere mengkune salat kang nomor loro utawa jamaah kang nomor loro mengku ala fadilatin ing atase fadilah suci wa in kanat halasana canta ono apa al ula salat kang awal iku akmala luweh sempurna apa ula minha tinimbang saking salat minha tinimbang saking asani ya zahiran ing dalam zahire meskipun secara zahirnya jamaah atau sholat yang pertama itu lebih sempurna dengan yang kedua karena imamnya lebih alim, karena lebih banyak jamaahnya, karena dikerjakan di masjid yang pertama. Tetap disunahkan. Wa innama tusannu ayam bisni sunah apa i'adatu baleni sholat marotan kelawan ambalan sepisan. Farduhu utai fardune mu'id orang yang mengulangi sholat iku al-ula sholat kang awal lil khabari karena ono hadis asa iki kang wis disi apa khabar iku mang ndi mang wa ala lahu bi anna takunu lahu nafilatan ya idza ata masjida jama'atin yusalliha ma'hum wa ala lahu bi anna takunu lahu nafilatan karena hadisnya mengatakan kalau Nabi memberi alasan sholatnya yang kedua tersebut itu menjadi sholat sunnah. Jadi fardunya mana? Yang pertama. Ketika dua kali mengerjakan sholat subuh, yang pertama yang fardu, yang kedua adalah sunnah. Gak apa pembalik jamaah bolak-balik. Gak bolak-balik sih. Hanya satu kali saja. Wa inna matusanu al-adatu marrotan ing dalam atau kelawan ambal sepisan. Jadi hanya satu kali saja pengulangan sholat itu. Tidak dua kali. Berulang kali ya tidak, sunnahnya dua kali. Yang ketiga bukan sunnah lagi. Kalau tadzakaro, terus apa? Ya kalau nggak ada perintah, bukan wajib, bukan sunnah, nggak ada larangan, bukan haram, berarti mubah hukumnya. Al aslu al ibah. Hukum asal suatu perkara itu adalah mubah di mazhab Syafi'i. Kecuali kalau ada larangan atau perintah, maka baru bisa ke wajib atau ke haram. Nek tidak tegas ya maka sunnah. Nek larangan itu bakal makruh hukumnya. Kalau tadzakaro mangko lamun ta meyakini, ojo
Kalau tadzakkara mongko lamun to eling sapa muid. Lamun to eling sapa muid. Kholalan ing cacat fiha ing dalem ula. Yang pertama sholatnya itu cacat. Dia tahu. Ya lam takfihi mongko ora nyukupi. Hi ing muid apa asalnya tuh soal kang nomor loro. Wa inna wa halasanan jantan niat. Sapa muid biha kelawan asaniyah niat al fardho ing salat fardu alal mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Ketika yang pertama dia ingat loh, tadi yang pertama saya sholat ternyata saya belum punya wudhu. Maka yang kedua sholatnya tidak mencukupi. Meskipun dia niatnya sholat fardu. Terus bagaimana? Karena dia ulangi lagi sholatnya. Sudah 2 kali sholat subuh, dia ingat tuh, yang pertama sholat subuh saya tadi itu ternyata saya nggak memiliki wudhu. Yang kedua saya sudah berwudhu. Apakah cukup yang kedua untuk menggantikan kewajiban yang pertama? Ya tidak. Fardunya subuh dia belum gugur karena yang kedua tidak mencukupi. 5 krono keterangan marro kawas kila apa ma anna makna niyatihi ing sak temene maknane niyate mu'id al fardu ing fardu ai suratahu tegese bentuke fardu la hakikatahu ora kok hakikate fardu. Karena niatnya itu fardu, maksudnya secara bentuknya berupa fardu, tapi hakikatnya itu tidak fardu, sunnah hakikatnya. Ya. Idlau nawak kalau lamun niat sapa mu'id hakikata ing hakikate fardu ya lam yasih mongko ora sapa ni apa niat. Lam yasih mongko ora sapa nawa hakikatahu. Kenapa kok tidak sah? Litala'u bihi. Jadi ketika sholat yang kedua itu niatnya fardu cuman secara zahirnya, bukan secara hakikatnya. Kalau dia yakini dalam hatinya kenyataan yang saya kerjakan ini juga fardu seperti yang pertama, ya enggak sah sholatnya. Kenapa enggak sah? Litala'u bihi krana dolanane mu'id. Wa idza nawalan ing dalem nalikane niat sapa mu'id suratahu ing gambar atau rupane atau bentuke fardu lam yujzi mongko ora nyukupi hi ing lam yujzi mongko ora nyukupi apa nawa suratahu hi ing mu'id ora nyukupi an fardhi saking fardune mu'id. Wala yundabun ora den sunake apa ayu idayan to baleni sapa mu'id utawa wong al mangzurata ing salat kang dinadari. Meskipun wajib hukumnya salat yang ada karena nazar ya wajib, cuman tidak ada kesulitan untuk diulangi. Ketika saya akan sholat 10 rakaat di malam hari, maka wajib sholatnya karena nazar dan tidak sunnah diulangi. Walau janazah telan ora sholat jenazah, tidak sunnah mengulangi sholat jenazah. Kenapa? Idla yutanaffalu bihima krono ora digawe kesunahan apa bihima kelawan janazah wal mangzuroh tidak merupakan sebuah kesunahan ketika diulangi. Jadi yo tidak mendapat pahala. Kesoltok. Bi khilafi maklan bedane perkara tusan kang den sunahake fihi ing dalem ma disunahake apa jamaah tu jamaah minan nawafil saking to nyatane pira-pira salah sunah. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku tusan den sunahake. Apa yang ada tu balenine ma tusannu fihi al jamaah minan nawafili kal fardi kayatine sholat fardu. Apa seperti berbeda masalah ketika itu sholat sunnah yang disunahkan untuk jamaah, ya sholat hari raya Idul Fitri, ya sholat apa meneh jamaah gue istisqa itu disunahkan jamaah. Faslun ayyahada faslun fi a'dzaril jum'ati ing dalem pira-pira udhure Jumat wal jama'ati lan jamaah. A'dzarul jum'ati utai pira-pira udhure salat Jumat wal jama'ati lan jamaah. Al murakhisatu kang den murahno litarki hima maring ninggalake Jumu'ah lan Jumat. Hatta tantafiya sehingga sepi apa al karahatu kemakruhan. Haitsu sunnat ing dalam sekiranya den sunahake apa Jumat wal jamaah. Apa Jumat wal jamaah. Wal ismu tawi dosa iku haitsu wajabat ing dalam sekirane den wajibake.
utawi pira-pira udhure Jumat lan jamaah iku al-mataru udan. A'dalu Jum'ati wal jamaati al-murakhisatu litarkiha. Udur-udur yang di situ menjadi rukhsah atau kemurahan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat dan sholat jamaah. Sehingga tidak ada kemakruhan ketika jamaah tersebut itu disunahkan. Lah adanya dosa itu gara-gara itu diwajibkan. Ya, diwajibkan. Utawi pira-pira udzur iku al-mataru udan. Iku al-mataru udan wasal julan salju wal barodulan apa? Embun. Lailan ing dalam waktu wengi au nahran to ing dalam waktu rino. In balla lamun to teles apa kulun. Lamun to nelesi wae, lamun to nelesi apa kulun saben-saben suci minha saking amator salju wal barodu. Nelesi tau bau ing klambine uwong au kana utawa ana. Jadi syaratnya mator, salju dan barat tadi dapat menjadi udzur jamaah atau Jumat ketika dapat membasahi bajunya. Au kana utawa ana apa nahwul barodi sepadane embun iku kibaron gede-gede, embune gede-gede. Yukdi kang nglarakake apa barat. Yudi kang larake apa barang. Walam yajud lan ora nemu sapa wong kinan ing iyup-iyup utawa aup-aup. Gak duwe payung dene. Yamsi kang lumaku sapa wong fihi ing dalem kinan. Lil ittibai di anggap utur tadi lil ittibai krana nderek tindak lambai Kanjeng Nabi. Wal maradu alladzi yasukku ma'ahu al-huduru kama syaqqatihi ma'al matori. Yang kedua adalah sakit yang mana sakit tersebut dapat menjadikan dia susah atau berat untuk mendatangi jamaah atau Jumat. Seperti beratnya, seperti sulitnya saat dia terkena hujan ketika untuk mendatangi tempat jamaah atau Jumat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.